Hai, selamat datang di Akalogy. Channel akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi soal yang keluar di UTBK 2022. Jangan lupa untuk subscribe serta like video kita, serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video yang terbaru yang akan kita upload setiap minggunya. Selamat menyaksikan dan selamat berjuang. Ya, soal pertama dari soal UTBK 2022 yang kita akan bahas hari ini adalah sebagai berikut. Diberikan gambar seperti di sini, Sobat AK bisa lihat ya. TQRS dikasih tahu adalah suatu jajar genjang. Ya, TQRS gitu ya, jajar genjang. Nah, besar sudut PQR. Oke, jadi yang pertama-tama karena mau mencari sudut PQR yang ada di sini, kita bisa dapetin info dari yang sudut TPS ya. Berarti di sini pelurusnya 150. Kemudian karena di sini 30 dan ini siku-siku, maka yang PTS-nya itu dapat 60 derajat ya. Nah, karena dia 60 derajat di sini dan TQRS itu adalah jajar genjang, maka kita bisa peroleh di sini adalah 60 derajat juga ya. Oke, jadi ini 60. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita tarik garis yang sejajar dengan PS gitu ya, nanti besar yang di sini, di PSR, akan sama dengan yang di sini ya. Nah, kalau di sini kita kasih nama X, di sini X, artinya sini siku-siku. Nah, ini PQRS itu kan suatu segi empat. Yang kita tahu kalau segi empat itu jumlah sudutnya, total sudut, itu sama dengan 360 derajat. Berarti kalau kita jumlahin semuanya tuh, Sobat AK, jadi 150 ditambah 60 ditambah 90 plus X sama dengan 360, kita akan dapat suatu bentuk yang bagus. Di sini 150. Ini kalau ditambahin jadi 300, berarti 2X-nya sama dengan 360 dikurang 300 ya. Berarti 2X-nya itu adalah 60, maka dapat X-nya sama dengan 30 derajat. Nah, artinya si PQR-nya ini sudutnya adalah 120 derajat. Jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, jadi masih dari gambar yang sama, kalau sekarang ditanyanya itu adalah panjang dari PU. Jadi, PU ini kalau dari gambar sih sama aja PS ditambah SU, Sobat AK. Nah, gimana cara nyarinya? Kita, infonya ini minim banget ya, cuma 30 derajat di sini. Nah, kalau mau mencari PS, kita punya 30 derajat dan punya TS, ini kan sisi di depan sudut. Sedangkan si PS ini sisi di samping sudut. Yang berarti teman-teman dan Sobat AK semua bisa menggunakan nilai dari tangannya. Tan 30 sama aja dengan 6 per PS nih, desa ya. Nah, kita tahu kalau tan 30 derajat itu sama aja 1 akar 3. Maka dari sini kita dengan kali silang bisa langsung dapat 6 akar 3 itu panjang PS-nya. Nah, tinggal panjang SU-nya Sobat AK. Perhatikan, tadi di sini 60 derajat. Nah, karena di soal itu sudah ada keterangan bahwa sudut PTU-nya itu adalah 90 derajat, maka kalau PTS-nya 60, yang di sininya itu adalah 30 derajat ya. Jadi yang di sebelah sini itu 30 derajat. Nah, lagi-lagi Sobat AK juga bisa menggunakan tangan 30 derajat pada segitiga STU. Tapi panjang sisinya aja yang beda ya. Kalau di sini, ini sebagai sisi di depan sudut. Kalau sekarang si TS-nya itu sebagai sisi di samping sudut. Berarti SU yang kita mau cari dibagi dengan 6 dari yang sudah diketahui. Sama aja mirip yang tadi ya. Nah, jadi SU-nya di sini sama aja 6 per akar 3. Kalau kita rasionalkan nanti akan dapat hasilnya itu adalah 2 akar 3. Berarti dari sini harusnya sudah clear ya. PS-nya itu 6 akar 3. SU-nya itu adalah 2 akar 3. Kalau dijumlahkan, jawabannya yang E, 8 akar 3. Oke, nomor 3. Masih dari gambar yang sama. Kali ini dikasih tahu, kalau PQ sama dengan PT, apabila PQ sama dengan PT, maka luas jajar genjang TQRS-nya itu adalah berapa, gitu ya. Nah, dari yang sebelumnya kita sudah dapat PS-nya itu adalah 6 akar 3, dan di sini adalah 2 akar 3. Nah, yang dicarikan TQRS nih, Sobat AK. Jajar genjang. Jajar genjang itu luasnya adalah alas dikalikan dengan tinggi. Nah, karena di sini ada 6 dan ada 6 akar 3, maka dari sini juga kita bisa dapat PT-nya itu tinggal menggunakan Pitagoras aja ya. Pitagoras dari 6 kuadrat ditambah 6 akar 3 kuadrat.
Nanti akan dapat akar dari 144 yang sama dengan 12. Berarti dari sini kita dapat nih, kalau mereka itu sama dengan 12 loh panjangnya. Yang berarti alasnya itu akan sama aja dengan 12 tambah 12 ya. Alasnya itu dapat 24. Tinggal tingginya aja. Nah, tingginya itu adalah garis yang tegak lurus ya, Sobat AK. Misalkan kita tarik dari sini. Nah, ini di sepanjang sini Sobat AK bisa cari. Nah, paling gampangnya itu kita tarik dari S ke sini. Nah, jadi nanti, ini kalau kita geser dulu ya, perhitungan kita. Set, gitu. Nanti sama aja dengan mencari S ke PT, Sobat AK. Ya kan? Dan ini sama aja dengan perbandingan luas ya. Jadi, kita misalkan ini T. Jadi, T dikali PT itu akan sama aja dengan PS dikali TS. Kalau ada yang bingung, Kak, ini luas apa Kak sebenarnya? Ini sebenarnya luas segitiga. Ya kan? Setengah dikali tinggi dikali alas atau setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi setengahnya itu kita abaikan aja. Gitu. Jadi cukup perkalian dua buah sisi yang saling tegak lurus. Nah, dari sini ya udah tinggal dimasukin aja angka-angkanya ya. Tadi PT-nya sudah dapat yaitu 12. Berarti T dikali 12 sama aja dengan 6 akar 3 dikali 6 gitu kan? Coret nih 1. Nah, tinggal 2, coret lagi nih. Tinggal 3. Maka dapat T-nya itu adalah 3 akar 3. Maka luasnya tinggal 24 dikali 3 akar 3, yang berarti jawabannya yang 72 akar 3. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Soalnya itu tentang analisa kecukupan data ya. Nah, di sini kita punya ABC-nya itu merupakan bilangan real yang memenuhi persamaan sebagai berikut. Pertanyaannya, berapakah nilai C? Oke, jadi kalau Sobat akan lihat sekilas, jujur ini soal yang harusnya cukup gampang karena ini udah sering banget kita pakai sifatnya Sobat AK. A kuadrat min B kuadrat itu sama aja dengan A min B dikali A plus B. Itu berarti kalau Sobat AK tahu nilai dari A kali A min B dikali A plus B-nya itu udah pasti tahu. Nah, kebetulan juga di sini pernyataan 1 dan 2-nya itu adalah bagian dari A plus B sama A min B atau A min B sama A plus B. Nah, itu berarti ini baru cukup itu ketika kita gunakan keduanya ya. Jadi ini udah pasti jawabannya yang C. Oke, sekarang soal nomor 5. Nah, Sobat AK perlu teliti banget ketika ngerjain soal yang seperti ini. Kenapa? Karena nilai X-nya itu berupa interval. Nggak semua soal itu bisa digunakan dengan cara ngambil titiknya yang ada di interval ini. Oke ya? Jadi gimana dong Kak? Nah, kita akan lihat nanti contoh yang bisa diambil dan nggak bisa diambil secara langsung. Kalau dari sini bentuk P-nya, kita bisa lihat yang atasnya itu 1 min 2X, sedangkan yang bawahnya itu adalah 1 min 4X kuadrat. Kalau kita lihat 1 min 4X kuadrat itu bisa difaktorin. Menjadi 1 min 2X dikali 1 plus 2X. Lagi-lagi nih sifat A kuadrat min B kuadrat yang cukup powerful memang. Oke, jadi ini kita bisa hilangkan. Nah, coba diperhatikan ini boleh dihilangkannya dengan catatan X-nya nggak setengah ya. Nah, jadi ada hal yang kita perlu kasih lihat juga. Jadi X-nya nggak boleh setengah. Nah, berarti si P-nya ini adalah 1 per 1 plus 2X, sedangkan yang Q-nya itu adalah 1 per 1 plus 2X kuadrat. Nah, jadi bedanya itu cuma ada yang satu nggak kuadrat, sedangkan yang satu lagi dia kuadrat gitu kan. Nah, cara bandinginnya gimana? Nah, kalau saya selalu mencoba memanipulasi supaya bentuknya itu mirip dengan yang ditanyakan, tapi mulainya itu selalu dari yang diketahui. Nah, caranya gimana? Kalau kita punya X-nya itu berada di antara 0 sampai 1, itu berarti 2X kita berada di antara 0 sampai dengan 2. Karena kita butuhnya di sini ada 1 plusnya, berarti tinggal ketambahkan aja di kedua ruas. Gitu. Lalu kalau disuruh diseperin, ya, nanti jadinya kayak gini nih. Posisinya diputar. Set, sepertiga kurang dari 1. Jadi ini adalah nilai untuk si P-nya ya. Jadi ini P-nya nih. P-nya kita itu berada di antara sepertiga sampai dengan 1. Nah, sedangkan kalau yang satunya lagi, kita berangkatnya masih sama. Tapi kalau sekarang nggak langsung dikali 2, tapi harus dikuadratin dulu. Gitu. Ternyata hasil kuadratnya kan sama ya. Nah, pas dikali 2,
Loh, sama juga nih. Pas ditambah 1 gimana? Oh, sama juga ternyata ya. Jadi, singkat ceritanya, nanti terletaknya itu sama. Ya. Jadi, nanti juga sama nih, seperti ini. Gitu. Dan ini adalah Q-nya. Apakah berarti nilainya K berarti P sama dengan Q dong? Enggak, bukan kayak gitu. Ini adalah nilai yang harusnya itu tunggal. Jadi, kalau range-nya itu terletak di interval yang sama, nah ini Sobat AK boleh ambil sembarang nilai X yang terletak di antara 0 sampai 1. Kecuali tadi ya, setengah nggak boleh. Gitu. Jadi, kalau kita substitusi nih, X-nya sama dengan 1/4 deh gitu ya, karena setengah nggak boleh. Berarti, si P-nya itu adalah 1/1 plus 2 kali 1/4. Hasilnya itu nanti kan, ini kalau coret, 1, 2 gitu. Nanti dapatnya adalah 1/3/2 alias 2/3. Sedangkan untuk Q-nya itu nanti sama aja dengan 1/1 plus 2 dikali 1/4. Tapi dikuadratin. Ya, jadi 1/4 kuadrat gitu ya. Nah, nanti jadinya 1/1 plus 1/8 alias 8/9. Kalau di sini kelihatan kalau yang lebih gedenya itu adalah yang Q. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang saya akan kasih contoh kalau dia itu nggak boleh langsung disubstitusi. Contoh yang paling gampang itu kan pasti orang-orang langsung mikirnya itu substitusi aja 1/2 nih ya kan. Nah, kita akan lihat apakah bisa seperti itu. Nah, di sini untuk yang P, ini mirip sama yang nomor sebelumnya. Ini bisa diubah menjadi 1 min X kuadrat ditambah 1 plus X kuadrat per 1 min X kuadrat. Kebetulan yang membuat 1 min X kuadrat itu bernilai 0 itu ketika 1 dan min 1. Sedangkan dia tidak terletak di interval ini. Maka kita bisa langsung coret tanpa memerlukan syarat. Nah, berarti P-nya itu adalah 1 plus X kuadrat. Sedangkan si Q-nya itu adalah X plus 2 aja. Nah, kalau seperti ini, Sobat AK, kita lihat nih, mirip-mirip kayak tadi ya. X kuadratnya itu berarti terletak di antara 1 sampai 4. Kita berangkatnya selalu dari yang diketahui. Kalau ditambah 1 di kedua ruas, ini 5. Ini berarti untuk P-nya ya. P-nya itu terletak di antara 2 sampai 5. Nah, sedangkan untuk yang Q-nya, dia cuma nambahin 2 doang nih. Ya. Berarti X plus 2-nya itu terletak di antara 4 sampai dengan 3. Nah, coba perhatikan baik-baik. Q-nya kita ini beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan sama ya. Untuk yang P dan yang Q-nya. Tapi di sini jelas berbeda. Nah, berarti kesimpulannya apa, Kak? Kalau Sobat AK lihat, di sini itu ada yang nilainya, kalau kita lihat ujungnya, P kurang dari Q. Sedangkan kalau kita lihat ujung yang satunya, kita lihat yang ujungnya aja gitu ya, P lebih dari Q. Nah, artinya kalau range dari P sama Q-nya itu berbeda, udah pasti sih jawabannya itu yang nah, ini saya nggak ngasih opsi ya, tapi harusnya itu biasanya yang hubungannya tidak dapat ditentukan. Tidak dapat ditentukan. Kalau ngikutin versi yang 2019, ini sih jawabannya D ya. Pokoknya patokannya yang hubungannya tidak dapat ditentukan. Kira-kira seperti itu ya untuk menjelaskan konsep di nomor 5. Nah, sekarang berikutnya nomor 6. Kali ini kita ngomongin matriks ya. Kalau kita baca, matriks A memiliki inverse seperti itu. Artinya, ini adalah A inverse ya, Sobat AK. Gitu. Dan memenuhi persamaan ini. Untuk suatu bilangan real A, B, dan C, manakah hubungan yang tepat? Lagi-lagi ditanya hubungannya. Oke. Nah, jadi karena kita dikasih taunya itu adalah A inverse, Sobat AK itu bisa berangkatnya itu dari bentuk yang di sini. Kita pindahin A-nya ke sebelah kiri. Ke ruas kiri. Jadi karena letaknya awalnya di sebelah kiri, dia juga harus di sebelah kiri. Jadi nanti seperti ini Sobat AK. Seperti ini ya. Nah, A inverse-nya kan udah ada tuh. Ya udah, kita substitusi, kemudian kita kalikan aja ya. Jadi 2, 3, min 1, 4. Dikali sama 5, 6, A dan B. Nah, ini kita kaliin dulu aja sama dengan ini nanti ya Sobat AK. Jangan lupa perkalian matriks itu baskom, baris kali kolom. Usahakan kasih aja pembatas seperti ini biar nanti nggak ketukar. Oke, baris 1 kali kolom 1 kita kaliin, nanti dapat 10 ditambah 3A. Kemudian di baris 2 kolom 2 sekarang, dapatnya itu adalah 12 ditambah 3B.
Terus baris 2 kolom 1 dapatnya itu adalah min 5 ditambah 4A. Dan yang terakhir adalah min 6 ditambah 4B. Nah, barulah kita sama dengankan dengan yang tadi ini. 1, 3C, 7, min 2 ya. Nah, kalau dari sini, kita bisa menggunakan dua buah persamaan yang... Oh, ya kita bisa dapetin A sama B-nya dulu, baru nanti sama dengankan dengan si C-nya. Kalau kita menggunakan yang terakhir ini, kita sama dengankan min 2. Berarti dapatnya itu adalah 4B sama dengan, atau min 6 tambah 4B sama dengan min 2. 4B-nya sama dengan 4. Yang berarti B-nya itu bernilai 1. Oke, dapat B-nya sama dengan 1. Kemudian kita bisa menggunakan entry di baris 1 kolom 1-nya. 10 tambah 3A sama dengan 1. Berarti 3A-nya itu adalah min 9. A-nya adalah minus 3. Dan yang terakhir, kita bisa mencari C-nya, Sobat AK, dengan melihat yang di sini. Jadi, 12 tambah 3B sama dengan 3C. B-nya itu adalah 1, berarti yang di sini nanti jadi 15 ya. Jadi, dapat C-nya itu sama dengan 5. Nah, dapat C-nya sama dengan 5, berarti kita bisa langsung jumlahkan. Yang P-nya itu, nanti jawabannya itu adalah 3. Berarti sudah jelas, jawabannya adalah A lebih dari A lebih dari P. P lebih dari Q, jawabannya A. Gitu. Oke, soal terakhir di pembahasan kita pada part pertama ini. Jadi jangan lupa nanti saksikan yang selanjutnya gitu ya setelah nomor yang ini. Oke, dua bilangan dua angka dibentuk dari semua angka ini. Jadi artinya apa? Artinya itu berbeda semuanya gitu. Berapakah dari pernyataan yang berikut yang benar? Oh, jadi nanya berapa pernyataan. Jadi kita harus coba satu-satu. Nah, yang pertama, bilangan terkecil yang mungkin dibentuk adalah kelipatan 5. Nah, kalau bilangan terkecil artinya yang angka pertama sama angka keduanya itu harus yang paling kecil ya. Jadi bilangan terkecilnya di sini pasti Sobat AK setuju nilainya adalah 15. Jadi dia benar merupakan kelipatan 5. Nah, pernyataan nomor 2. Hasil perkalian terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 95 dikali 71. Oke, kalau kayak gini, ini mungkin perlu coba beberapa ya. Yang paling gede itu kan berarti, berapa sih bisanya? Itu adalah 97. Tapi karena ini berbeda, kayaknya sih di partner ini harusnya sama 51. Gitu. Nah, cuma kayaknya kalau kayak gini, masih ada yang lebih gede ya. Nah, jadi caranya itu harus gimana? Caranya itu, ini seharusnya udah benar. Jadi dia mematnerkan antara angka puluhannya itu yang paling besar, yaitu 9 sama 7. Kemudian, angka satuannya itu tinggal dibandingkan aja. Jadi sebenarnya kalau ini mau dibandingin, coba bandingkan antara 95 dikali 71 dengan 91 kali 75. Gitu ya. Nah, caranya gimana, Kak? Oke. Yaudah, ini hitung manual aja ya. Nah, 95... Kalau saya sih mau ngitungnya pakai cara gini. 90 plus 5 dikali 70 tambah 1 gitu. Ya. Kalau ini 90 plus 1 dikali 70 tambah 5. Nah, kita nanti bandingin aja. Kan sama-sama ada 90 kali 70 ya. Terus ditambah 90 kali 5 ditambah 70 kali 1 gitu kan. Nah, ini 90 kali 1 ditambah 70 kali 5 tambah 5. Nah, angka yang samanya itu nggak usah kita compare. Tinggal Sobat AK lihat aja nih yang ininya. Ya itu mungkin agak cepat ya. Jadi 450 tambah 70 kan 520. Kalau ini dapatnya itu adalah 350 ditambah 90. Jadi 440. Jadi udah terlihat ini yang paling gedenya. Yaitu 91 dikali 75. Bukan 95 dikali 71. Oke, jadi jawaban yang pernyataan nomor 2-nya itu salah ya. Oke, nomor 3. Selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 16. Nah, ini juga harus mikir dengan nyoba-nyoba ya. Selisih terkecil dua bilangan yang mungkin adalah 16. Oke. Jadi kalau kita mau tunjukin itu benar, berarti ya harus cari contohnya gitu kan. Terkecil, berarti bilangannya itu harus sedekat mungkin ya. Nah, mungkin kita bisa list aja kali ya. 15, 17, 19... ya, kalau ini berarti partnernya. Nah, ini karena bisa tukar-tukar berarti 15 bisa sama 79 dan 97 gitu. Kayaknya sih kejauhan ya. Kalau 17 berarti bisa sama 15
59 ataupun 95 gitu kan. Kalau misalnya di sini 19 berarti bisa sama 5, 7, dan 75. Oke. Kalau dari sini sih masih belum ada ya yang artinya masih semuanya lebih gede dari 16. Nah, kalau kita coba lagi nih, misalnya kita naikin angka satuannya. 51, 57, sama 59 gitu kan. Kalau 51 berarti partnernya itu dengan 79 atau 97 gitu. Kalau ini berarti sama antara 17 sama 71 gitu kan. Kalau yang di sini berarti 17 sama 71. Nah, Sobat AK bisa lihat nih, ternyata kalau di sini, oh maaf, tadi maksudnya yang sebelumnya itu 19 sama 91. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat nih. Nah, di sini selisihnya 12. Nah, ternyata ada yang lebih kecil. Jadi, udah jelas yang di sini itu bakal salah juga nomor 3. Nah, sekarang nomor 4 itu selisih terbesar. Ternyata dia 82. Oke, kalau selisih terbesar berarti sebenarnya cukup bilangan yang terkecil dengan bilangan yang terbesar ya. Jadi bilangan terkecilnya itu kan pasti 15, sedangkan yang terbesarnya itu adalah 97. Kebetulan dua-duanya itu berbeda angkanya. Jadi tinggal kita selisihkan aja, ternyata benar nih, selisihnya itu 82. Yang berarti pernyataan nomor 4 juga benar. Sehingga banyak pernyataan yang benar ada sebanyak 2. Gitu. Oke, Sobat AK, jangan lupa untuk nonton video kita yang sebelumnya, yaitu pembahasan untuk soal matematika. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.